Jadi Intinya memang panjenengan ya dari sini ya, walaupun jauh dari Padepokan, panjenengan bisa nggak membantu untuk melindungi pedang Zulfikar? kemungkinan akan kita bantu di sini melalui dari solawat ataupun doa. Oh yaudah kalau seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi las tulil firdaus si ahlak. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Malam ini kita kembali bersama Mas Roy di sini ya. Di sini Mas Roy. Ya bang. Ini siapa ini? Sirin. Dia Kenapa lagi Sirin? merencanakan ingin mengambil kembali pedang Zulfikar milik Gus Idris. Setelah sudah direbut, Mau diambil kembali. mau direbut kembali. Sudah menyiksa di tanah, ini mau ngambil pedang lagi. Nggak tobat itu anak. Memang gak ada endingnya dia. Iya. Jadi di sini, Kapan dia tobat ini? di sini kalau saya melihat ya, selagi dia belum dapat tujuan dia, Mas Ahmed, dia terus akan mengejar. Belum dapat apa yang diinginkan. Itulah dia. Jadi apapun ceritanya, Mas Ahmed, sampai nanti dia dapat tujuannya, itu pun juga gak akan berakhir. Dia juga semakin menjadi-jadi. Tambah lagi ada si Pira nih. Tambah lagi ada pendukungnya si Mbak Vira gitu. Nyokong pendanaan. Yang menyokong sebagai pendanaan. Jadi memang yang pada intinya yang kita lihat, Mas Rey ini ingin merebut kembali pedangnya Zulfikar. Ya, yaitu dari guru-guru besar kita, kan seperti itu. Jadi memang yang pada intinya di sini yang sangat kita dari kemarin udah kita bilang, kita takut karena memang pada intinya Mas Rey ini tidak akan pernah puas. Karena ambisinya sudah ditutupin sama kuatnya sifat iblis ya. Iblis. Jadi memang dia tidak pernah kenyang ya. Kalau udah ibaratkannya kita dirasuki dari sifat-sifatnya iblis, dia tidak akan pernah puas apapun hasilnya nanti. Seperti itulah. Ini sebelum kita bahas ke tempat guru besar Gus Idris, ini kita bahas soal rencana yang busuk ya, teman-teman ya. Yang kalau bisa kita bilang semalam kan Mas Raditana itu berhasil diselamatkan dari dikuburnya beliau ya, dikuburnya secara hidup-hidup dengan brutal. Sebelumnya juga diikat, digantung secara terbalik. Itu kan kayak mana ya kalau dibilang ya, Mas Rey ini tidak manusiawi. udah bukan manusiawi lagi gitu ya. Udah iblis. Kelewatan itu udah. Karena apapun ceritanya, badannya, jiwanya aja manusia. Iya benar. Tapi kalau udah hatinya itu udah iblis. Dari kuasa iblis, tambah Tidak lagi ada. jumpa iblis betina makin menjadi. Iya. Jadi menurut panjenengan Mas Roy, ini maksud Roy mau mengambil pedang Zulfikar itu ngapain? Karena kemarin itu juga pedang Zulfikar dikuasain mereka. Si Arya yang megang, bukan si Rey. Rey menolak untuk memegang itu dengan alasan bukan saya yang ngambil pedang ini, bukan saya yang mau menggunakannya. Di situ Rey yang menggunakan, si Arya yang menggunakannya. Nah ini dia nggak berencana lagi ngambil pedang itu. Jadi beliau itu dari muter ke muter itu mau ngapain gitu. Terakhir muter-muter dia, musing-musing. Itu tujuannya itu dia ingin mendapatkan ilmu dari pedangnya Zulfikar tadi ini. Dia ingin merebut kekuasaan gitu. Jadi memang pada intinya Mas Ahmed, Mas Den, tujuan kalau misalnya kita tanyakan tujuan dia itu apa? Yang terpenting pasti tujuan dia itu hawa nafsu. Betul. Hawa nafsu yang membawa dia buta sampai saat ini. Bahkan dia tidak bisa melihat lagi pedang Zulfikar itu milik siapa. Dan kalau misalnya dia nanti posisinya merebut kembali pedang Zulfikar itu, pasti bakalan ada lagi
korban-korban yang akan berjatuhan. Seperti itulah, Betul. Mas Amen. Saya penuhnya Hmm. sama Mas Arya. Takutnya dia ada untuk mata-mata di dalam agar bisa merebut kembali pedang Zulfikar yang Iya. diinginkan oleh Menurut panjenengan Mas Roy, ya netizen kan pengen tahu juga pendapat panjenengan ini. Pedang Zulfikar yang panjenengan tahu ya, Gus Idris punya, dia berlapis emas, bertuliskan ada ayat-ayat di La sarungnya. ilaha illallah. Ya, pedangnya itu runcing 2 itu ada cabang 2 di ujungnya. Dan cara masuk dan menutup kembali ke sarungnya itu dari samping. Kalau umumnya itu kan dari atas. Dari ya. atas. Ini dari samping karena dia besar di ujung, kecil di bagian tengah sampai dengan pegangan. Menurut panjenengan itu pedangnya gimana sih dari mata panjenengan? Itulah pedang yang sangat beracun. Oh, tapi ini milik Gus Idris loh. Iya. Iya, justru karena ini milik Gus Idris, ketika pedang itu dikeluarkan, otomatis aurah-aurah dari kekuatan pedang itu akan timbul seperti itu loh. Oke. Jadi itu yang akan membahayakan kalau misalnya pedang itu jatuh di tangan yang salah. Jadi kalau misalnya pedang itu jatuh di tangan yang benar, maka akan karomah-karomah yang ada di pedang itu akan menjadi baik tujuannya. Oke. Tapi kalau jatuh di tangan yang salah, bahkan juga karomah-karomah yang ada di pedang Zulfikar itu juga akan ikut salah. Oke. Seperti itu dia. Menurut Mas Iya, Roy itu menurut seperti sudut pandangan itu ya. saya. Jadi ini ya solusi ya untuk tim Padepokan. Ini rencana Re mungkin ingin masuk lagi ke Padepokan atau dia punya orang dalam lagi di Padepokan untuk mengambil pedang Zulfikar. Apakah itu bisa saja terjadi? Kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, jadi apa solusinya panjenengan untuk Padepokan Gus Idris sama santri-santri agar pedang tersebut tidak kembali di tangan syiriknya orang Re itu? Saran saya agar lebih berhati-hati lagi untuk menerima tamu masuk ke dalam padepokan. Oh, jadi harus difilter. Difilter. Dibatasi Jadi, ya? dibatasi. Iya, hati-hati. Jadi, harus diperiksa betul-betul. harus diperiksa benar-benar. Karena kita nggak tahu. Dia tidak mungkin langsung masuk begitu saja ke padepokan. Iya. Karena apapun ceritanya pasti bakal ditolak gitu loh. Dan dia pemakai cara ya. Ini mungkin dia bisa menggunakan orang lain ya sebagai sebagai untuk mempermudah dia gitu loh. Biar bisa mencuri kembali pedang dari Gus Idris seperti itu. Benar. Jadi memang harus diperketat keamanan padepokan Gus Idris. Betul-betul didata. Betul-betul ini siapa, datang dari mana gitu. Dan kalau dia mengakui tamu Gus Idris, harus tanya beliau. Iya. Betul nggak tamu dia? Asal usulnya dari mana? Tujuannya. Kalau nggak diundang, tiba-tiba datang ya itu udah pasti wajib dicurigai. Atau pasti wajib dicurigai. Dia santri Gus Samsudin, hubungi Gus Samsudin. Benar nggak? Oke. Ya. Jadi menurut panjenengan untuk Mas Re ini yang bertekad untuk mengambil pedang Zulfikar, menurut panjenengan itu apakah memang akan membuat dia lebih sakti? Setelah dia kan baru kemarin itu menyerap ilmu nenek lau yang meninggal. Itu tidak, ya. Apa sih keinginan dia mau memperkuat apa lagi sih? Gitu. Kalau dia dibilang sakti dengan merebutnya pedang Zulfikar, kita juga belum bisa memastikan apakah memang benar dengan merebutnya dengan cara yang salah, dia akan sakti. Ya, karena apapun ceritanya yang kita sudah lalui, yang setelah kemarin kita sudah lalui, yang kita lihat itu, memang pedang itu nggak bakalan kekal sama dia. Karena bukan dia pemiliknya, dia bukan tuannya. Dan dia pun kalau dia memegang itu hanya pedang biasa itu. Pedang biasa. Karena dia kan dia nggak tahu dia cara pemakainya dan membaca sebelum membuka itu pasti ada bacaan. Ya, pasti itu ada amalan-amalan yang dilakukan. Iya. Ini kan si Re dan Vira ini kan sebetulnya apa ya Mas, melakukan ritual-ritual sesat ya. Iya. Kayak kemarin itu ritual aneh yang dilakukan Re sama Vira itu keluar suara nyanyian seperti lontar ya. Ada lagi penguburan Raditana, Mas Raditana hidup-hidup. Itu kan udah nggak ada dalam ajaran kita, ajaran Islam. Nah, ini Re mau sampai kapan sih? Sesatnya itu mau sampai kapan? Apakah karena ambisi dia menyampingkan keimanan dia itu? Mas, yang takutnya dia semakin lama semakin sesat gitu loh. Memang dari sini kita lihat dia sudah semakin lama semakin gelap. Dengan iman dia yang saat ini sudah tergadaikan dan mata hati dia sudah ditutup oleh iblis.
iblis itu sebenarnya bukan hanya berbentuk hantu, setan atau gimana. Hawa nafsu dia yang tidak bisa ditahankan. Kan seperti itu. Jadi memang yang pada intinya ya, kalau misalnya kita tanya kapan dia untuk bertobat atau dia mengesampingkan imannya, karena dia di sini belum puas. Tujuan dia itu belum dapat, Mas Den. Jadi Intinya memang, panjenengan ya dari sini ya, walaupun jauh dari Padepokan, panjenengan bisa nggak membantu untuk melindungi pedang Zulfikar? kemungkinan akan kita bantu di sini melalui dari solawat ataupun doa. Oh yaudah, kalau seperti itu saya tunggu sekarang ini panjenengan mungkin sama Mas Ahmed ya, kita bersama kalau bisa. Yuk kita lantunkan salawat ya. Netizen juga yang di rumah, yang di dalam ataupun di luar negeri, yuk mari kita salawatan. Karena dengan salawatlah, ingat kata Gus Idris, semuanya akan selesai. Masalah-masalah yang tidak selesai, insya Allah akan selesai. Jadi kita di sini mungkin akan membawa solawat al-i'tiraf yang dimana di situ banyak doa-doa mohon ampun dan bantuan ya. Jadi yang pada intinya teman-teman yang teman-teman di sana juga ikut juga bantu kita untuk bersolawat dan mendoakan. Ya, monggo. Ayo Mas Ahmed. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi tulil firdaus si ahlak wala qan alan narin jahim fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi azim. Ilahi lastunil firdaus si ahlak wala alan nari jahim dunubi habli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Ilahi lastunil firdaus si ahlak wala qan alan nari jahim. Luar biasa. Oke, boleh Mas Roy ya sampai bergetar ya. Itu selawat tadi itu kaitannya apa gitu dengan Mas Ray yang ada di Padepokannya Gus Idris di Malang? Solawat yang tadi itu pasti yang paling utama
kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Apapun ceritanya tetap kita harus lantunkan sholawat ini agar Mas Ri bisa segera bertobat, teman-teman ya. Pasti ya. Karena apapun cerita di situ maknanya itu ada kata-kata ampunan ya, dikembalikan ke jalan yang benar Ya. dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, Bukan neraka jahanam. bukan ke neraka jahanam ya. Jadi makna dari itu sangat luar biasa, teman-teman. Ya. Itu juga lantunan yang sangat luar biasa untuk doa. Seperti itu. Oke, kita lanjut jumpain Bailo ya. Ya, Ya. jadi Ya, ya. beliau Oke, silakan tutup dulu. Oke, sampai sini dulu. Saya Mas Roy mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.